Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah. Dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom pemirsa, jumpa lagi bersama saya dalam program Penolong yang Sepadan. Hari ini kita berbicara mengenai berkata-kata. Survei mengatakan bahwa perempuan itu dalam satu hari bisa berbicara 3 kali lipat lebih banyak dari kaum pria. Dikatakan bahwa kalau dalam satu hari kaum pria itu berkata-kata membutuhkan untuk mengeluarkan sebanyak 7.000 kata. Tetapi kalau perempuan dalam satu hari dikatakan mereka memerlukan untuk bisa mengeluarkan kata-kata sebanyak 21.000 kata. Sehingga kata cerewet itu seringkali dilekatkan kepada perempuan. Nah, bagaimana dengan ibu-ibu yang ada di dalam rumah tangganya? Kadang-kadang ada anak-anak yang berkata begini, aduh nggak tahan mama saya cerewet banget. Atau para suami yang berkata, aduh istriku cerewet sekali. Kalau dia sudah ada di rumah dan mulai berkata-kata, rasanya saya ingin keluar aja nggak tahan dengerin cerewetnya. Nah, penolong yang sepadan, apakah berkata-katanya salah? Saya percaya bahwa ya tidak ada yang keliru. Karena kata-kata itu adalah sarana kita menyampaikan sesuatu atau berkomunikasi kepada orang lain. Tetapi jangan sampai apa yang kita lakukan perihal berkata-kata itu membuat orang lain jadi tidak nyaman di dekat kita. Nah, apa yang harus diperhatikan penolong yang sepadan agar ketika kita berkata-kata, diri ini tetap jadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, yang harus diperhatikan adalah apa yang kita katakan, lalu kemudian cara untuk mengatakannya, dan tidak lupa juga kita harus mengetahui waktu di saat kita berkata-kata. Nah, ini harus kita perhatikan dengan baik. Kalau kita terlalu banyak berkata-kata, tetapi kata-katanya sia-sia, Alkitab bilang seperti ini. Amsal 10 ayat 19, di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Jadi memang kalau banyak bicara, pelanggaran akan memungkinkan lebih banyak terjadi. Nah, untuk itu kita memperhatikan esensi diri kita agar ketika kita berkata-kata, jangan sampai ada banyak pelanggaran yang dihasilkan. Oleh karena itu kembali lagi tadi saya katakan, bukan salah berkata-kata. Tetapi mari kita pikirkan apa yang dikatakan, cara mengatakannya, dan waktu untuk menyampaikannya. Nah, untuk itu Filipi 4 ayat 8 mengajarkan kepada kita, mari semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, semua yang mendatangkan kebajikan, itu yang hendaknya kita pikirkan dan kita renungkan dalam hati kita. Kalau itu senantiasa yang terendap dalam hati kita, bukankah Alkitab berkata, apa yang ada di dalam hati itu yang akan terpancar keluar? Coba bayangkan. Kalau yang lebih banyak terendap di hati kita, itu adalah hasil kita nonton sinetron. Sudah gitu sinetronnya perselingkuhan, pertengkaran, percekcokan kiri kanan. Maka itu yang akan tersimpan di hati kita. Lalu apa lagi misalnya? Apakah yang namanya hangout sama teman itu salah? Ya enggak. Tetapi kalau dalam hangout itu percakapannya lebih banyak berbicara tentang hal-hal yang negatif. Nah, itu juga yang nanti yang akan terendap di hati kita.
Dan kalau itu yang banyak memenuhi bank hati kita, penolong yang sepadan, maka ketika kita berkata-kata, itu yang akan keluar. Dan ketika didengar sama orang lain, wah, orang lain tidak akan nyaman bersama-sama dengan kita. Untuk itu mari mulai menyeleksi dari telinga kita. Pastikan yang kita dengar hari-hari adalah yang baik, yang membangun, yang menguatkan. Dengarkan puji-pujian, baca firman Tuhan, khotbah-khotbah yang memberkati. Itu yang akan masuk dalam diri kita dan kemudian terendap. Nah, kalau itu yang terdominasi di dalam hati ini, maka yang keluar pasti hal-hal yang banyak kita dengarkan. Dan kalau banyak berkat yang masuk dalam hidup kita, maka juga yang keluar adalah berkat yang memberkati keluarga kita. Untuk itu mari penolong yang sepadan, perhatikan apa yang kita dengar dan mulailah belajar untuk mengatur perkataan kita, supaya dimanapun kita berada, seperti yang dikatakan tadi, kita ada untuk jadi berkat. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.